Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Sayanto. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Gorontalo, Rumpun Bahasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi perkembangan peserta didik, topik 3 tentang profiling peserta didik. Baik, sebelum masuk kepada materi, ada baiknya kita perlu tahu tentang apa itu profiling peserta didik. Jadi, profiling peserta didik atau karakter peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seorang yang sifatnya relatif tetap. Selain itu, karakteristik peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga mana cita-cita dan tujuannya terkait dengan karakteristik peserta didik yang diperlukan untuk kepentingan perancangan pembelajaran. Dalam karakteristik peserta didik atau yang kita kenal dengan profiling peserta didik, itu terbagi menjadi 12 bagian. Ke-12 bagian tersebut terdiri dari profiling tentang etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Untuk memahami lebih jelas, mari kita bahas ke-12 profiling sebagai berikut. Pertama adalah profiling tentang etnik. Pada sekolah atau kelas yang kita ampuh, mungkin terdapat peserta didik yang berbeda entah dari suku, ras, terkadang juga bahasa. Misalnya, peserta didik ada yang berada dari etnik Jawa, etnik Sunda, Madura, Minang, Bali, Gorontalo, dan lain sebagainya. Tentu data tentang keberagaman etnis ini menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Seorang pendidik harus menghadapi peserta didik yang hanya satu etnik, tentu tidak akan sulit dengan orang yang menghadapi atau pendidik yang menghadapi dengan berbagai macam etnik yang berada di dalam kelas. Selanjutnya tentang profiling kultural. Profiling kultural berkaitan dengan masyarakat yang memiliki budaya tertentu dan sudah barang tentu menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, sampai dengan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi adalah kelas yang multikultural. Selanjutnya tentang profiling status sosial. Profiling tentang status sosial merupakan profiling yang menyangkut tentang rezeki masing-masing orang, entah itu dari segi pekerjaan, kesehatan, kekayaan, serta kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini yang melatar belakangi peserta didik yang berbeda di dalam satu kelas, bahkan di satu sekolah. Dengan perbedaan status sosial ini tentu tidak akan menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Namun terkadang sering dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita pindah pada profiling tentang minat. Minat, khususnya seorang minat peserta didik, memegang peranan sangat penting, sehingga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan dengan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Namun yang kita ketahui bahwa minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi, ada yang sedang, bahkan ada yang rendah. Sudah tugas oleh seorang pendidik untuk mengkolaborasikan ketiga minat yang ada di dalam diri peserta didik untuk digunakan di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita pindah pada profiling perkembangan kognitif. Untuk profiling perkembangan kognitif itu memiliki beragam, mulai dari metode, media, jenis evaluasi yang nanti akan digunakan oleh pendidik di dalam menentukan perkembangan kognitif peserta didik. Hal ini dikarenakan karena masing-masing peserta didik memiliki perkembangan kognitif yang berbeda-beda, sehingga pendidik perlu mengetahui perkembangan kognitif awal oleh peserta didik.
Nah, selanjutnya kita pindah pada profiling tentang kemampuan awal. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu adalah pengetahuan dan keterampilan yang lebih rendah dari apa yang kita pelajari. Tentu, sebagai pendidik, kita harus mampu memahami hal ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan tes kemampuan awal atau asesmen diagnostik sebelum memulai proses pembelajaran. Selanjutnya kita pindah pada profiling tentang gaya belajar. Tentu kita tahu bahwa profiling gaya belajar itu awalnya ada 3. Pertama visual, auditory, dan kinestetik. Tetapi pada perkembangannya sekarang sudah menjadi 4, yaitu visual, auditory, kinestetik, serta reading dan writing. Gaya belajar ini harus dipahami oleh seorang pendidik terhadap peserta didiknya, sehingga dalam proses penyusunan perangkat pembelajaran dan proses pembelajaran nanti, pendidik harus menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing peserta didik yang ada di dalam kelas. Selanjutnya kita pindah pada profiling yang berkaitan dengan motivasi. Untuk motivasi, peserta didik itu terkadang memiliki motivasi yang kadang timbul, yang kadang tenggelam. Entah itu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal dari dalam diri peserta didik. Motivasi belajar yang tinggi peserta didik akan tampak dari ketekunan dalam belajar dan tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapi. Entah itu pendidik atau peserta didik dapat meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya tentang perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau bisa memperlambat dalam proses pembelajaran. Emosi juga berperan untuk membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan, bermakna, atau tidak sama sekali. Suasana emosi yang positif dapat menyenangkan atau tidak menyenangkan, membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia, dan terkadang juga berpengaruh pada proses dan hasil belajar oleh manusia. Hal ini juga dirasakan oleh peserta didik, di mana peserta didik memiliki emosi yang harus dipahami oleh pendidik dengan cara menyiasati dalam proses pembelajaran dengan memberikan game untuk memotivasi peserta didik untuk mengatur perkembangan emosinya. Profiling selanjutnya tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu dapat dilihat dan diketahui dari tingkat kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang lain, entah itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Profiling selanjutnya tentang perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti sangat mengenal dengan yang namanya moralitas. Terkadang, moralitas dijadikan sebagai sumber atau acuan karena moralitas memiliki kriteria, nilai, atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, wajar atau tidak wajar, layak atau tidak layak, dan sejenisnya. Untuk moralitas dalam diri peserta didik dapat ditingkatkan yang paling rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaan dari peserta didik tersebut. Selanjutnya untuk profiling terakhir tentang perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerak individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Menurut Satno, perkembangan motorik dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Untuk perkembangan motorik kasar itu berkaitan dengan gerak tubuh yang menggunakan otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh. Sedangkan untuk motorik halus, gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan belajar dan berlatih. Kedua jenis motorik ini penting untuk dikenali dan dipahami oleh guru, agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi dan memaksimalkan hasil dari peserta didik. Demikian presentasi saya tentang profiling peserta didik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.